Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Pasti semua lagi sehat-sehat ya, dan semua lagi bersemangat. Nah anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Mika. Hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, kita akan belajar tentang tata tertib di rumah dan di tempat bermain. Nah, anak-anak perhatikan baik-baik ya, supaya kalian semua anak-anak yang hebat dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Langsung saja yuk kita bahas bersama-sama. Tata tertib di rumah. Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Melanggar tata tertib akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Mematuhi tata tertib akan melatih hidup menjadi bertanggung jawab. Tata tertib yang ada di rumah wajib dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Selanjutnya kita perhatikan contoh tata tertib di rumah. Apa saja ya Miss? Contohnya bangun pagi pukul 5. Terus setelah bangun tidur merapikan tempat tidur. Jadi anak-anak nggak boleh bangun kesiangan. Harus bangun lebih pagi agar tidak telat mengikuti pembelajaran. Ya, dan ingat bangun tidur jangan kabur aja, langsung merapikan tempat tidur. Kita perhatikan yang berikutnya, kalau kita ingin bepergian kemanapun gitu, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Dan kalau kita lagi bermain, jangan sampai lupa waktu ya. Kita harus ingat pulang, ingat makan, dan ingat belajar. Nah, selanjutnya kita perhatikan, kalau kita di rumah biasanya kan kita pasti makan, minum. Nah ingat, setelah makan kita harus membersihkan meja. Meja tidak boleh dibiarkan berantakan dan kita harus mencuci piring. Kalau malam hari tidur, ingat tidur tidak boleh terlalu larut malam. Jadi tidur pukul 21 ya, atau pukul 9 malam. Miss, apa ya manfaatnya kalau saya mematuhi tata tertib di rumah? Pasti ada manfaatnya. Tuh, suasana rumah menjadi nyaman. Hidup menjadi teratur dan disiplin. Pekerjaan di rumah menjadi cepat selesai. Dan tidak ditegur oleh orang tua. Nah, selanjutnya apa ya Miss akibatnya jika tidak mematuhi tata tertib di rumah? Suasana menjadi tidak nyaman ya. Terus hidup kita menjadi kacau atau berantakan. Nah, kita akan ditegur oleh orang tua dan pekerjaan menjadi tidak cepat selesai. Menjadi kacau semuanya ya. Nah, sekarang kita akan melihat aturan bermain di rumah teman. Ketika bermain di rumah teman atau tetangga, hendaknya kita harus mematuhi aturan yang ada, jadi nggak boleh sembarangan. Tapi Miss, tetangga itu apa? Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Miss, yang di sekitar komplek aku tetangga bukan? Itu semua tetangga kamu. Yang di komplek kamu, yang dekat rumah kamu itu adalah tetangga. Nah, Miss, apa ya contohnya? Contoh tata tertib bermain di rumah teman. Ya, contohnya kita harus bersikap sopan. Ya, kalau main ke rumah teman ingat ya, harus sopan. Dan yang kedua, mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Jadi kalau kamu datang ke rumah teman, jangan main asal masuk aja. Manggil Dion, main yuk, langsung masuk. Langsung ditarik Dionnya nggak boleh. Ketuk pintu dan ucapkan salam. Terus kalau kamu lagi main di rumah teman, kalau mau ke toilet, kamu harus minta izin. Terus kalau kamu mau makan, minum, harus minta izin terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi contoh tata tertib
Yang berikutnya, saat bermain ke rumah teman, tidak mengambil barang orang lain. Jadi kalau kamu lagi main ke rumah teman, tidak boleh mencuri, tidak boleh ambil barang. Walaupun kamu suka, walaupun kamu pengen, ingat ya, tidak mengambil barang orang lain. Terus tidak bertengkar saat bermain, jadi jangan berantem. Terus tidak boleh curang saat bermain, ya. Nanti kalau seperti itu, tidak ada teman yang suka dengan kita. Nah, selanjutnya, apa ya Miss? Kalau saya mematuhinya, ya, aturan-aturan bermain di rumah teman atau tetangga, ada manfaatnya. Satu, hidup menjadi rukun. Jadi kamu sama teman jadi rukun deh, ya. Terus yang kedua, suasana main kamu sama teman jadi akrab deh. Terus orang lain akan senang ketika kita berkunjung ke rumahnya, ya. Dan kita akan punya banyak teman. Nah, selanjutnya kita akan perhatikan akibat tidak mematuhi aturan bermain di rumah teman. Pasti akan terjadi pertengkaran kalau kita tidak mematuhi aturan bermain, ya, di rumah teman. Terus suasana menjadi tidak nyaman dan kita pasti dijauhi teman. Nah, children, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Kamu ulang-ulang di rumah, tonton videonya, belajar lagi dan tetap semangat. Bye-bye semuanya.